Nah, urut berikutnya ini mengenai tentang pencernaan manusia ya. Di sini, organ pencernaan. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang sesuai antara organ pencernaan dengan enzim yang dihasilkan ditunjukkan oleh, nah jawabannya A, B, C, D. Sebelumnya kita harus tahu nih, bahwa pencernaan pada manusia itu dibagi dua kan ya. Yaitu pencernaan mekanik yang bersifat fisik dan pencernaan kimiawi yang bersifat apalagi kimiawi. Kalau fisik biasanya pakai gigi, pakai lidah, nah tekan-tekanan fisik pokoknya. Kalau kimiawi itu adalah pakai enzim. Kalau begitu kita mengacu kepada kata kedua di sini, yaitu enzim. Buat yang belum tahu apa itu enzim, enzim adalah, coba pikir apa? Bukan merek pasta gigi ya. Enzim itu adalah senyawa atau molekul yang apa? Mempercepat reaksi. Dan ada dannya, dan terbentuk kembali setelah reaksi. Jadi istilahnya enzim itu bisa dipakai berkali-kali ya. Bagi contoh, gini deh. Seberapa cepat enzim itu bisa bereaksi? Contoh, kalau ngunyah nasi nih, 1 sendok nasi lah. Sendoknya aneh banget. Nah, ini 1 sendok nasi. Biasanya kalau kita kunyah nasi, itu rasa-rasanya akan jadi manis kan ya. Kalau dalam waktu yang lama, ya misalnya 40 kali kunyahan. Nah, 40 kali ngunyah itu waktunya sekitar rata-rata orang itu 1 menit. Walaupun jarang sih ada yang ngunyah cuma 20 detik langsung telan. Nah, kalau nggak pakai enzim, waktu 1 menit ini bisa setara hingga paling cepat ya, 1 tahun. Nah, maka itu beda banget kan ya, 1 menit dengan 1 tahun. Itu karena ada kerjanya enzim. Enzim apa? Oke, kita bahas sekarang. Ada organ dan enzim yang dihasilkan. Misalnya gini, kita mulai dari mulut. Misalnya ini mulut, terus ada esofagus kan, terus ada lambung, ada pankreas. Ini masuk ke usus kan. Habis usus, sini ada, iya, usus besar. Oke, sekarang kita nggak akan bahas masalah detailnya. Kita lihat nama-nama enzimnya aja deh. Di mulut adalah pencernaan makanan seperti nasi ya. Nasi itu masuk golongan, iya, karbohidrat. Sedangkan di bagian lambung nih, masuk pencernaan bagian protein. Ini udah dimulai di sini nih. Nah, ini ada organ protein di lambung. Organ ini nih, yang nyempil dikit nih, tapi dia fungsinya nggak kalah gedenya. Dia itu untuk membantu pencernaan lemak. Yaitu organnya namanya pankreas, betul. Nah, terakhir udah selesai semua dicerna, protein udah, lemak udah, karbohidrat udah. Nih, 3 bahan makanan kita yang utama. Terus apa yang terjadi di usus? Yang terjadi di usus adalah penyerapan. Tapi bukan berarti tidak ada enzim-enzim yang dihasilkan di usus. Kadang-kadang ada yang belum pecah makanan, jadi diserap di usus halus. Nah, usus halus itu untuk penyerapan, sedangkan usus besar adalah untuk penyerapan juga. Tapi bukan penyerapan zat-zat makanan yang 3 di atas. Penyerapan air. Ini dilakukan oleh usus besar. Oke, sekarang kita lihat nama-nama enzim yang berperan. Di mulut, yang berperan paling banyak adalah enzim petialin, atau nama lainnya adalah amilase. Amilase itu dari kata-kata amilum ya. Amilum itu merupakan zat tepung, itu tidak lain tidak bukan adalah ini sendiri nih, si nasi. Terus berikutnya, yang di lambung, apa yang terjadi di lambung? Tadi dibilang kan pencernaan protein. Di lambung ada trio enzim yang seringkali disebut, yaitu si 1 pepsin, yang kedua renin, dan yang ketiga tuh ini, walaupun bukan enzim sih, HCl itu. Oke, sekarang kita lihat fungsinya masing-masing. Pepsin ini tuh, lihat kata-katanya mirip dengan protein kan, berarti dia berhubungan sama pencernaan protein. Renin itu ada hubungannya dengan kata-kata susu, yaitu mencernakan protein yang ada di susu. HCl, apa nih? Bukan enzim kan? HCl ini membuat suasana lambung jadi asam. Makanya kalau kita muntah tuh rasanya sedikit kayak asam kan, karena iya, makanannya keluar lagi ke sini, ke mulut. Nah, kita lihat berarti dari sini, kita lihat di atas. Yang paling tepat adalah lihat yang A. A, lambung. Ada nggak pepsin, renin, HCl? Nggak ada ya. Pepsin, salah. Yang B kita lihat.
Pankreas, renin. Renin itu bukan di pankreas, tapi renin di lambung. Salah. Yang C, usus halus pepsin. Bukan ya. Pepsin renin HCl adanya di lambung dulu untuk mencernain protein nih. Berarti salah. Mulut, petialin. Iya, ini yang betul jawabannya. Jawabannya adalah D. Tapi kalau kalau gitu yang usus halus apa aja nih? Oke, sekarang dijelasin. Usus halus itu selain menyerap makanan juga untuk memecah-mecah makanan. Enzim ini banyak banget nih. Contoh yang paling gampang deh. Di sini juga ada namanya lipase. Lipase itu yang untuk mencerna lipid atau lemak. Terus di sini ada juga maltase. Ini sama untuk mencerna karbohidrat. Ini bukan untuk diapalin ya, sekedar kita tahu aja. Dan yang paling penting nih ada enzim yang unik nih namanya laktase. Laktase ini adalah enzim untuk mencerna gula pada susu. Kalau yang nggak punya laktase atau sedikit laktasenya, biasanya kalau minum susu tuh langsung ngantri ke belakang buang air besar. Karena laktase ini mencerna gula di susu namanya apa? Laktosa menjadi gula yang kecil ya, yaitu glukosa plus galaktosa. Nah, kalau kita nggak punya ini nih, enzim ini laktase, ya udah, laktosa ini akan tetap jadi laktosa. Oke, cukup penjelasannya. Jawabannya yang D, petialin. Nama lainnya adalah amilase. Jangan lupa nih.